teman-teman Genki Ajar, nama saya Bayu Syaputra. Saya bersekolah di SMP Negeri 2 Subah atau yang biasa disebut dengan Espero. Saya sebagai ketua tim Genki Ajar SMP Negeri 2 Subah. Mari belajar bersama yuk. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sania Najwa Shelia dari SMP Negeri 2 Subah. Saya sebagai anggota Genki Ajar SMP Negeri 2 Subah. Mari belajar bersama yuk. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dafa Fakru Zaki Ramadan. Saya bersekolah di SMP Negeri 2 Subah. Saya sebagai anggota Genki Ajar SMP Negeri 2 Subah. Mari belajar bersama yuk. Genki Ajar SMP Negeri 2 Subah siap berkompetisi. Mari belajar bersama yuk. Sania mau kemana? Mau ke warung Bayu, sudah lama nggak pernah ke sana. Yuk, aku ikut. Ayo. Nah itu Bayu, kenapa wajahnya sedih sekali? Iya ya, kok sedih kayak gitu? Yuk kita samperin. Bayu, kamu kenapa? Kok sedih kayak gitu? Iya nih, buah dan sayurku pada busuk, padahal mau aku jual. Sekarang sudah tidak laku lagi. Coba aku lihat. Iya, buahnya sudah pada busuk. Iya ya. Bayu, kenapa buah dan sayurmu tidak dimasukkan ke lemari pendingin? Hah? Lemari pendingin? Listrik saja tidak ada. Tuh lihat. Bagaimana kalau kita browsing saja? Kamu bawa HP kan? Ya, aku bawa ini. Kita cari saja di TV edukasi. Barangkali ada solusi. Betul itu. Langsung saja browsing. Dafa, tolong bawakan ini. Iya. Yuk, coba kamu cari yang perpindahan kalor. Nah, ini ada di TV edukasi. Yuk, kita lihat. Perpindahan panas ini disebut dengan konduksi. Jadi, konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara, tapi tanpa diikuti oleh perpindahan zat perantara tersebut. Oh, jadi begitu cara kerja perpindahan kalor. Bayu, kamu berarti harus buat lemari pendingin tanpa listrik. Tapi aku tidak tahu caranya. Coba browsing saja. Nah, ini dia alatnya. Ini bisa digunakan untuk mengganti lemari pendingin. Ini juga tidak memakai listrik. Namanya pot in pot. Nah, itu kan pakai pasir yuk. Coba tambahkan dengan garam. Oh iya ya, garam kan bisa menurunkan titik beku. Berarti kamu harus buat pot in pot yuk. Ya, tapi kalian bantu aku ya. Besok kita pergi ke lab sekolah untuk menguji suhunya. Oke. Ya sudah, sekarang kalian aku traktir makan rujakku. Gratis. Yuk. Ayo. Pasir yang dibasahi suhunya 30 derajat Celcius, sedangkan pasir yang diberi garam dan dibasahi suhunya 27 derajat Celcius. Ini menunjukkan bahwa garam dapat menurunkan titik beku.
Bahan-bahan yang digunakan yaitu pasir, sayur dan buah, kemudian pot kecil dan pot besar, lalu garam. Garam dan pasir dicampur. Pastikan semuanya tercampur merata. Setelah merata, pasir dimasukkan ke dalam pot besar. Kemudian, pot kecil dimasukkan ke dalam pot besar. Nah, kemudian di sela-sela antara pot kecil dan pot besar, dimasukkan kembali pasir yang sudah dicampur dengan garam. Setelah penuh, tambahkan air untuk membasahi pasir. Tutup menggunakan busa basah beberapa saat untuk menurunkan suhu dan menambah kelembaban. Dibuka, kemudian masukkan buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, setelah sudah penuh, tutup pot menggunakan daun pisang dan juga busa yang sudah dibasahi. Setelah 1 hari pengamatan, terjadi kebocoran pada bagian bawah pot besar sehingga air cepat kering. Kami memperbaikinya dengan menambal bagian bawah pot besar menggunakan plastik dan menambahkan air kembali. Dan inilah prototipe final pendingin sistem pot in pot yang kami kembangkan. Setelah 4 hari, sekarang kita akan melihat buah dan sayur yang ada di dalam pot in pot dan di luar pot in pot. Sebelum kita melihat buah dan sayur yang ada di dalam pot in pot, kita akan melihat buah dan sayur yang ada di luar pot in pot. Bisa dilihat jeruk yang membusuk dan tomat yang membusuk. Nah, sekarang kita akan melihat hasil buah dan sayur yang ada di dalam pot in pot. Bisa dilihat jeruk yang masih segar dan tomat yang masih segar dan juga cabai yang masih segar. Nah, jadi kesimpulannya adalah buah yang berada di luar pot in pot akan cepat membusuk karena suhu rata-ratanya 30 derajat Celcius yang merupakan suhu optimal untuk pertumbuhan mikroorganisme pembusuk. Sedangkan yang berada di dalam pot in pot akan lebih tahan lama karena suhu rata-ratanya 22 derajat Celcius yang merupakan suhu yang bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk. Nah, lalu bagaimana keterkaitan antara pot in pot dengan STEM? Sains, air di dalam pasir akan mengalami proses evaporasi sehingga kalor di dalam pot kecil akan berpindah ke pasir sehingga suhu di dalam pot kecil akan menurun. Teknologi pot in pot ini dapat menjaga kesegaran buah dan sayur sehingga dapat menjadi alternatif lemari pendingin tanpa listrik. Engineering, pot in pot ini terdiri atas 2 pot, yaitu pot besar dan pot kecil. Ruangan di antara pot besar dan pot kecil diisi dengan pasir yang sudah dicampur dengan garam, kemudian dibasahi menggunakan air. Pada bagian dalam pot kecil digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sayur dan buah. Pada bagian atas pot in pot akan ditutup menggunakan busa yang sudah dibasahi. Matematik, hasil pengukuran suhu rata-rata di luar pot in pot 30 derajat Celcius, sedangkan di dalam pot in pot 22 derajat Celcius. Demikian pemaparan dari kelompok kami, Gen Kiajar SMP Negeri 2 Subah. Terima kasih. Sampai jumpa.